Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Fevriani, dosen Kimia Fisika, program studi analisis kimia Politeknik Api Padang. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan yang ke-12, di mana minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kristalisasi pada zat padat dan difraksi sinar X. Nah, difraksi sinar X ini adalah kita akan mempelajari dasar-dasar mengenai difraksi sinar X, sejarahnya, di mana cikal bakal munculnya peralatan instrumen XRD atau X-ray diffraction. Nah, pada tahun 1912, seorang ahli fisika Jerman, Max Stanley, mengemukakan bahwa sebuah kristal dapat berperan sebagai difraksi tiga-dimensional jika panjang gelombang dari radiasi sama besarnya dengan kekuatan jarak antar partikel-partikel dalam zat padat. Keadaan ini dipenuhi oleh sinar X yang mempunyai panjang gelombang kira-kira 0,1 nanometer atau 100 pikometer atau 1 angstrom. Jika seberkas sinar X menumpuk partikel berukuran atom, sinar tersebut akan dipantulkan ke segala arah oleh setiap partikel atomik yang ditumbuknya. Nah, peristiwa ini mirip dengan gelombang yang timbul apabila kita melemparkan batu ke permukaan air kolam yang tenang. Gelombang yang ditimbulkan oleh batu yang dilempar ketika saling bertemu kadang-kadang membentuk gelombang yang lebih besar dan tampak saling meniadakan. Demikian pula dengan sinar X dapat saling memperkuat dan dapat juga saling meniadakan. Apabila berkas sinar X melalui atom atau ion yang tersusun secara teratur seperti pada kristal, kita dapat menghitung interferensi konstruktifnya atau yang saling memperkuat yang akan terjadi. Menurut Bragg, hukum Bragg, suatu kristal memiliki susunan atom yang tersusun secara teratur dan berulang, memiliki jarak antar atom yang ordenya sama dengan panjang gelombang sinar X. Akibatnya, bila seberkas sinar X ditembakkan pada suatu material kristalin, maka sinar tersebut akan menghasilkan pola difraksi yang khas. Pola difraksi yang dihasilkan sesuai dengan susunan atom pada kristal tersebut. Nah, menurut pendekatan Bragg, kristal dapat dipandang terdiri atas bidang-bidang datar atau kisi kristal yang masing-masing berfungsi sebagai cermin semi transparan. Jika sinar X ditembakkan pada tumpukan bidang datar tersebut, maka beberapa akan dipantulkan oleh bidang tersebut dengan sudut pantul yang sama dengan sudut datangnya, seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut. Nah, ini pada gambar sinar X, ya, pemantulan pada berkas sinar X monokromatis oleh dua bidang kisi dalam kristal dengan sudut sebesar theta dan jarak antar bidang kisi sebesar d. Nah, kita lihat pada gambar, ini adalah sudut datang, sinar datang maksudnya. Nah, ini adalah sudut datang. Ini adalah bidang kisi yang dilambangkan dengan nilai D, jarak antara dua kisi. Nah, ini sinar datang dan yang dipantulkan. Sinar datang dan dipantulkan sebesar sudut theta. Jadi di sini ada sudut datang, ada bidang kisi sebesar nilai D. Oke. Nah, ketika berkas sinar X didifraksikan oleh perangkat bidang, sinar tersebut akan tampak seolah-olah dipantulkan oleh sederetan pantulan-pantulan yang berasal dari dua lapisan bidang yang pertama. Nah, seperti kita lihat tadi, ini sinar datang pada lapisan yang pertama. Nah, dua berkas sinar yang menuju bidang pada mulanya adalah sefasa, tetapi ketika dipantulkan karena berkas sinar yang sebelah bawah menempuh jarak yang lebih jauh, sinar pantul yang keluar dari kristal mungkin tidak sefasa lagi. Nah, kita lihat pada gambar, sinar yang datang sefasa atau sefasa. Nah, karena jarak antara bidangnya berbeda, sehingga jarak pantulnya juga akan berbeda, sehingga tidak sefasa lagi, karena jaraknya yang di bawah lebih jauh. Nah, apabila sinar-sinar ini sefasa, maka perbedaan jarak yang ditempuh harus merupakan kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombang. Perbedaan jarak yang ditempuh sama dengan N kali lambda, di mana N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan lambda adalah panjang gelombang. Nah, untuk interferensi yang konstruktif akan diperoleh
2D sin theta sama dengan N kali lambda. Ini adalah persamaan Bragg, di mana nilai D adalah jarak antar sisi kristal, theta adalah sudut datang sinar, dan N adalah 1, 2, 3, dan seterusnya, yang merupakan itu adalah orde dari difraksi. Dalam percobaan Bragg, sinar X yang menembus kristal dianggap sedang direfleksi oleh lapisan partikel-partikel yang berulang-ulang dalam zonnya. Cahaya yang dipantulkan dari lapisan yang dalam harus berjalan lebih jauh untuk mencapai detektor. Agar pada detektor ada intensitas, gelombang ini harus berada dalam satu fasa dengan yang dipantulkan dari lapisan-lapisan atas, yang berarti jarak tambahan yang dijalani oleh cahaya yang menembusnya lebih besar harus merupakan perhatian integral dari panjang gelombang sinar X. Nah, ini ada contoh soal, yaitu sinar X dengan panjang gelombang 154 pikometer atau 0,1546 meter menyinari suatu kristal dan akan memantul pada sudut 22,5 derajat. Bila dianggap bahwa N sama dengan 1, hitunglah jarak antara bidang-bidang atom dalam pikometer. Maksudnya satuannya pikometer yang menyebabkan pantulan ini. Nah, jadi untuk pertemuan sekarang kita hanya membahas mengenai difraksi sinar X. Nah, tugas selanjutnya adalah kepada mahasiswa, karena kita telah mempelajari tentang difraksi sinar X dan sejarahnya, silakan coba cari jurnal penelitian, jurnal penelitian kimia yang menggunakan peralatan instrumen XRD, X-ray diffraction. Nah, di situ akan kelihatan mana sampelnya yang bersifat kristalin, mana yang bersifat amorf. Dan setelah dicari jurnal, silakan dideskripsikan atau digambarkan atau dijelaskan pada tugas. Kalau yang bersifat kristalin, spektrum yang muncul seperti apa, dan amorf seperti apa, dan sifatnya seperti apa. Dan silakan dikerjakan tugas tersebut, nanti bisa dikirim ke form tugas kita yang ada di Google Classroom. Nah, untuk pertemuan ke-12 saya rasa cukup. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang polimer yang merupakan juga sifat zat padat, ya. Salah satu contoh zat padat polimer. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.